Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Onedox. Di video kali ini gue bakal nge-review sebuah laptop yang hype banget di tahun 2020. Jadi, seperti apa laptopnya? Langsung aja kita mulai. 30 Juni 2020, Asus mengumumkan ROG Zephyrus G14. Ini adalah laptop gaming dengan layar 14 inci terbaru yang benar-benar stylish, modern, dan punya performa powerful. Oke, dari kebanyakan laptop gaming, belum tentu semuanya bisa melakukan editing atau kegiatan studio. Tapi di laptop ini semua hal itu bisa. Kalau gue lihat sih, ini laptopnya setengah buat gaming, ya setengah buat rendering atau editing. Nah, yang menjadi ikon unik dari laptop ini yang berbeda dari laptop lain yaitu bagian belakang layar laptop ini. Nah, ini tuh namanya Animatrix. Animatrix menggunakan 1215 mini LED yang memiliki 256 tingkat pencahayaan. Dengan kemampuan tersebut, berbagai animasi dan gambar dapat ditampilkan dengan baik. Selain gambar dan animasi, Animatrix juga dapat menghadirkan berbagai efek tampilan seperti music equalizer yang tersinkronisasi dengan sistem audio di ROG Zephyrus G14. Oke, selanjutnya gue bakal bahas poin penting ketika Anda ingin memiliki sebuah laptop. Nah, yang pertama mulai dari spesifikasinya, terus displaynya, terus yang ketiga ada baterainya, terus juga desainnya, fitur-fiturnya, terus ada audionya, terus ada sistem pendinginnya, terus juga ya portabilitasnya gitu. Terus sama kita bakal nyoba game test juga ya. Kita bakal nyoba beberapa game untuk dimainkan di laptop ini. Terus yang terakhir, harga dari laptop ini. Nah, setelah gue membahas poin-poin yang tadi, gue bakal buat keunggulan dan kelemahan yang ada pada laptop ini. So, kita mulai dari poin yang pertama. Oke, kita mulai dari spesifikasinya. Nah, spesifikasi dari laptop ini dia itu dibekali dengan prosesor AMD Ryzen Mobile 4000 series dengan GPU Nvidia GeForce RTX 2060. Nah, selain prosesor dan GPU yang tadi, laptop ini juga dilengkapi dengan RAM yaitu DDR4 32 GB. Terus untuk penyimpanannya, kalau misalkan kalian mau editing, terus mau ngelakuin ya beberapa kegiatan di laptop ini, juga tempat penyimpanannya sangat banyak, yaitu 1 TB untuk kapasitas di SSD-nya. Terus juga laptop ini itu apa ya, dia itu dual channel yang DDR4-nya tadi, yang 32 GB itu RAM-nya. Terus juga laptop ini karena dengan spesifikasinya yang tadi terus dibekali dengan SSD 1 TB dan RAM 32 GB. Ini cocok banget buat multitasking ya, baik kalian bisa main game, terus juga bisa rendering, terus juga bisa ya beberapa kegiatan lainnya gitu. Yang jelas laptop ini cepet banget kalau misalkan kalian mau melakukan sebuah kegiatan di sini. Terus juga kalau misalnya kalian buka laptop ini itu delaynya apa ya, nggak lama ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua ialah displaynya. Oke, jadi display ini tuh sangat berpengaruh terhadap para gamer karena sangat penting terhadap game itu sendiri. Nah, ROG Zephyrus G14 ini mempunyai display dengan refresh rate hingga 120 Hz. Nah, oke lah. Jadi kalau misalnya kalian mau main game FPS tuh sangat apa ya? Ya berpengaruh juga sih. Soalnya kan kalau misalnya yang 60 Hz itu dia ngelihat pixelnya kayak rada apa ya? Rada ngadet-ngadet gitu kalau misalnya kalian make kan. Nah, kalau yang 120 Hz ya minimal 120 Hz itu udah smooth gitu pokoknya. Ya makin tinggi makin smooth gitu pokoknya. Terus laptop ini tuh juga dia udah menggunakan teknologi AMD FreeSync di ROG Zephyrus G14 yang 120 Hz. Terus juga jadi dengan kombinasi tersebut memungkinkan refresh rate dan frame rate di laptop ini itu dapat disinkronisasi sehingga nggak ada lagi tuh namanya tearing, terus juga stuttering ketika kalian sedang bermain game. Terus untuk layar ROG Zephyrus G14 ini itu udah bersertifikasi Pantone Validated Display. Lalu pada color space sRGB di laptop ini mempunyai tingkat reproduksi warna hingga 100%. Ya tinggi banget. Kalau misalkan kalian mau melakukan editing udah jelas warnanya tuh lebih detail ya kalau misalnya menggunakan laptop ini karena dia itu mempunyai sRGB 100%. Ingat 100%. Terus untuk bezel layarnya itu juga tipis ya, memungkinkan screen to body ratio hingga 85%. Nah, sekarang baterainya. Jadi melalui fitur power delivery, pengguna laptop ini dapat mengisi baterai menggunakan charger Type-C. Jadi kalian bisa menggunakan charger Type-C di bagian sini. Jadi kalian nggak harus menggunakan yang colokan charger ya. Tahu kan yang bulat-bulat gitu? Nah, yang kayak gini nih.
Oke, jadi menggunakan USB Type-C yang 65 watt jauh lebih ringkas daripada menggunakan yang 180 watt gitu. Terus saat baterainya terisi, ROG Zephyrus G14 ini dapat berfungsi sebagai power bank. Nah, jadi laptop ini bisa kalian jadikan sebagai power bank kalau misalnya HP kalian habis. Terus juga dapat menyuplai daya hingga 3A melalui port USB Type-C untuk smartphone dan gadget lainnya. Oke, selanjutnya yaitu fitur-fitur dan desain dari laptop ini. Oke, jadi laptop ini hadir dalam dua varian warna. Yang pertama yaitu Moonlight White dan yang kedua yaitu Eclipse Gray. Nah, kedua warna ini itu sangat berkelas banget kalau misalnya kalian lihat ya. Terus ROG Zephyrus G14 ini memiliki tampilan yang elegan untuk profesional. Terus fitur yang paling menonjol udah jelas banget dong. Yang membedakan dari laptop lain yaitu ini nih, yang ada di depan sini nih, yang kalian lihat nih tuh di sini. Nah, itu namanya Animatrix. Nah, dia itu mampu menampilkan grafis, animasi, dan efek tampilan yang di bagian belakang layarnya ini mempertegas ROG Zephyrus G14 sebagai laptop gaming yang dekat dengan para gamer gitu. Jadi unik banget gitu ya. Oke, yang kelima yaitu audionya. Audio dari laptop ini menggunakan surround virtual 5.1.2 channel yang ditenagai oleh Dolby Atmos. Twitter kembar menembakkan suara langsung ke apa ya, ke depan muka kalian gitu. Alias kalau misalnya kalian menggunakan laptop ini, jadi suaranya itu langsung bus gitu. Ngerti gak? Nah, jadi sementara woofer Smart M ganda memantul dari meja. Jadi suaranya ini selain menembakkan langsung ke muka kalian, bukan ke muka, maksudnya gimana ya? Ke diri kalian gitu loh, pokoknya lah. Nah, terus jadi di samping itu kalian juga bakal mendengar suara di sekitar laptop ini karena dia itu memantulkan ke meja gitu. Jadi suaranya ya menggelegar gitu. Oke, yang selanjutnya untuk sistem pendinginnya. Nah, sistem pendingin itu sebagai laptop gaming sangat penting. Jadi ROG Zephyrus G14 ini juga merupakan laptop ROG pertama yang menggunakan fitur ergolift design. Fitur tersebut memungkinkan bagian belakang laptop ini terangkat hingga membentuk sebuah sudut ya. Jadi ada rongga ekstra di bagian bawah sini nih. Nih tuh ya, di bagian bawah sini pokoknya. Nih, bagian bawah sini itu ada keangkat gitu. Terus selain keangkat, kalian juga akan merasakan keyboardnya yang lebih lebih enak, lebih nyaman untuk digunakan, terus juga lebih ergonomis juga gitu. Nah, jadi di sistem pendinginnya itu menggunakan heatsink ultra thin copper fin dengan ketebalan hanya 0,15 mm. ROG Zephyrus G14 ini memiliki 209 heatsink fin dengan luar permukaan hingga 68.868 mm kuadrat. Menemani heatsink dan headpipe di ROG Zephyrus G14 adalah kipas N-Blade yang telah dirancang khusus untuk laptop ultra slim. Oke, sekarang portabilitas. Selain mendukung power delivery, port USB Type-C di ROG Zephyrus G14 juga mendukung display output dengan dukungan protokol DisplayPort 1.4. Sementara port HDMI 2.0 memungkinkan laptop gaming ultra slim ini untuk dapat dihubungkan ke monitor dan TV 4K, jadi kalian bisa hubungkan ke monitor atau TV. Terus pengguna ROG Zephyrus G14 tidak perlu menggunakan dongle karena laptop gaming ultra slim ini telah dilengkapi dengan port USB Type-A, sehingga berbagai perangkat gaming dapat langsung dihubungkan. Terus untuk konektivitas nirkabelnya, ROG Zephyrus G14 hadir dengan Intel Wi-Fi 6. Wi-Fi generasi terbaru ini dapat menghadirkan kecepatan transfer data hingga 2,4 Gbps jika terhubung dengan router yang kompatibel. Oke, sekarang game test untuk laptop ini. Nah, di game test kali ini gue nyoba 3 game, yaitu GTA 5, PUBG, dan Warzone. Oke.
Oke, sekarang untuk harganya ya. Harganya itu ada dua tipe untuk laptop ini, yaitu non-animatrix dan animatrix. Jadi yang non-animatrix ini dia nggak punya yang semacam animasi di belakang layar gitu, makanya harganya lebih murah. Jadi bisa dimulai dari 18.299.000. Nah, terus untuk yang animatrix-nya itu mulai dari 23 juta sampai 34 juta ya, tergantung speknya juga sih. Nah, oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangannya. Ini dia kelebihannya. Oke, sekarang kita bakal bahas kelebihannya. Nah, yang pertama yaitu speknya tinggi ya. Jadi, kalau misalkan kalian beli laptop ini udah pasti speknya tinggi. Jadi, nggak ada versi yang rendahnya. Nah, versi yang rendahnya paling di non-animatrix sih. Itu pun Ryzen 5 gitu. Nah, sisanya kalau yang pakai animatrix dari Ryzen 7 sampai Ryzen 9 gitu. Nah, terus juga graphic cardnya dia juga pakai, kalau yang rendah itu GTX 1650 Ti. Nah, kalau yang paling tingginya yang versi gue ini RTX 2060. Ya, dua-duanya sama-sama ini sih, sama-sama tinggi lah. Terus juga laptop ini punya desain yang simpel tapi gaming gitu. Terus untuk bagian belakangnya ini juga eye catching banget ya, yang animatrix-nya itu. Jadi kalau misalkan kalian lagi bawa laptop ini kemana-mana itu ya mencolok banget gitu, bisa dilihat orang-orang kan. Nah, terus untuk editing di laptop ini juga bagus banget ya, nggak ada nge-lag-nya juga. Terus sebagai laptop gaming ya bagus lah gitu buat dipakai editing gitu kan. Biasanya nggak semua laptop gaming bagus buat editing. Gue udah nyoba beberapa. Soalnya dari color space RGB-nya aja juga, yang laptop ini kan 100% gitu, udah jelas warnanya detail gitu, lebih banyak gitu. Nah, kalau yang laptop gaming lainnya mungkin di bawah 100%, ada yang di bawah 75, ada yang di bawah 50 gitu kan. Makanya gue bilang kenapa ini laptop juga bagus banget buat editing. Nah, sekarang kekurangannya ya. Jadi kalau misalnya kekurangan ini itu menurut pendapat gue pribadi, oke. Dan ya berdasarkan fakta laptop ini gitu. Jadi yang pertama bagi gue yaitu kabel Ethernet. Kenapa laptop ini nggak ada kabel Ethernet? Gue padahal itu kalau misalnya main game itu tuh nggak mau menggunakan WiFi, maunya pakai kabel Ethernet. Kenapa? Biar lebih kenceng aja gitu. Soalnya kalau misalnya pakai WiFi suka naik turun gitu kan pingnya, terus nggak jelas gitu. Atau emang didesainnya sebagai laptop apa ya, yang portable, yang emang buat orang setengah studio setengah gamer gitu, jadi nggak 100% gamer gitu mungkin orangnya ya. Yang kedua, laptop ini bagian panasnya tuh gimana ya? Nih, semakin kalian naik ke atas ini nih, yang tombol ke atas nih ya, bagian-bagian sini itu tuh panas banget kalau misalnya kalian pakai itu. Tapi panasnya kalau kalian sedang bermain game. Kalau lagi biasa ya biasa aja gitu. Cuman kalau misalnya lagi main game yang emang kalian di Armory Crate, itu Armory Crate modenya mode ke turbo, nah itu mulai panasnya mulai berasa gitu. Tapi kalau misalnya lagi biasa aja ya nggak kenapa-napa, fine-fine aja. Terus juga apa ya, kalau misalnya ini pribadi gue juga ya, USB tipe A di laptop ini cuman ada 2. Sedangkan kalau misalkan gue main game itu gue perlu tambahan minimal 3. Kenapa? Soalnya gue pakai yang pertama keyboard, terus mouse, sama yang terakhir headset gitu. Sedangkan kalau misalkan gue pakai laptop ini gue cuma bisa nyolok keyboard sama mouse-nya doang, headsetnya nggak bisa. Jadi gue mesti beli tambahan adapter ke laptop ini. Nih di sini, jadi biar bisa pakai USB satu lagi gitu. Ya mungkin karena ini laptop portable jadi nggak ada gitu. Jadi emang didesain buat orang yang setengah gamer, setengah studio, atau setengah orang yang mobilitas gitu. Mobilitas apa sih nyebutnya, mobilitas atau mobilitas? Oke, jadi kesimpulannya laptop ini emang didesain untuk orang yang ya orang mobilitas gitu, terus juga yang setengah gamer gitu. Terus ya itu aja. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau misalkan kalian pengen tanya, langsung aja tulis di kolom komentar. So, I'm on the dock. See you on the next video.